Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niken Ayu Permatasari dari Prodi SIKC dengan NIM C050424015. Di sini saya ingin mempresentasikan klasifikasi kemiskinan berdasarkan indikator sosial ekonomi di Indonesia. Dimulai dari perkenalan outline presentasi, meliputi latar belakang dan tujuan, deskripsi data, alur proses data mining, implementasi decision tree, hasil evaluasi model, dan fitur importance dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi dan tidak merata. Contohnya kabupaten, pada kondisi satu kabupaten bisa sangat berbeda dengan kabupaten yang lainnya. Bahkan dalam satu provinsi yang sama. Anggap saja kalau kita pakai satu indikator, misalnya cuma lihat pendapatan, kita bisa salah menilai. Karena itu dibutuhkan metode yang bisa memproses banyak indikator sekaligus, yaitu decision tree. Lalu pada dataset mencakup 514 kabupaten atau kota dari 34 provinsi dengan 12 indikator sosial ekonomi. Dari 514 wilayah itu 62 daerah atau 12,06% masih tergolong miskin walaupun presentasinya kecil dampaknya besar kalau salah dipetakan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ada 4 tujuan. Pertama, membangun model klasifikasi. Kedua, menerapkan decision tree dengan Gini Index. Ketiga, mengevaluasi performa model dengan 4 metrik. Keempat, mencari fitur mana yang paling menentukan kemiskinan suatu daerah. Selanjutnya, deskripsi data. Total datanya 514 baris. Masing-masing satu kabupaten atau kota ada 13 kolom, di mana 12-nya adalah fitur yang dipakai untuk memprediksi dan satu kolom sisanya adalah label atau jawaban yang ingin diprediksi. Misalnya kelasnya miskin atau tidak miskin, dari 514 data itu 452 berlabel tidak miskin dan 62 berlabel miskin. Kalau dihitung perbandingannya sekitar 7,3 berbanding 1, artinya datanya masih tidak seimbang. Jauh lebih banyak yang tidak miskin. Selanjutnya ada atribut dataset. Ada 13 atribut, saya kelompokkan jadi 4, yaitu ada identitas, indikator utama, indikator pendukung, dan target. Pada identitas meliputi provinsi, yaitu 34 provinsi, dan kabupaten atau kota, yaitu 514 wilayah, keduanya sama-sama kategorikal. Yang kedua, indikator utama meliputi persentase penduduk miskin atau P0, yaitu persen penduduk di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, indikator pendukung meliputi rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, IPM, umur harapan hidup, sanitasi layak, air minum layak, pengangguran terbuka, partisipasi angkatan kerja, dan PDRB. 9 fitur ini menggambarkan kondisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur suatu daerah. Yang terakhir, target. Meliputi klasifikasi kemiskinan, yaitu nilainya 0 untuk tidak miskin dan 1 untuk miskin. Ini yang bisa kita pakai untuk prediksi oleh model. Selanjutnya ada alur proses data mining. Pada alur proses data mining ada 7 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data, lalu dataset diambil dari Kaggle, sumbernya dari BPSRI, totalnya 514 baris dan 13 kolom. Tahap kedua, pemahaman data. Saya pakai beberapa fungsi, contohnya df head untuk lihat contoh data, lalu df shape untuk lihat tipe datanya, lalu df describe untuk lihat statistik seperti rata-rata dan nilai minimum, maksimum, dan value counts untuk hitung jumlah per kelas. Selanjutnya ada proses data. Saya cek missing values, hasilnya 0, tidak ada data kosong, lalu cek duplikat, hasilnya juga 0, lalu saya konversi kolom provinsi dan kabupaten atau kota dari teks ke angka memakai label encoding karena model tidak bisa membaca teks secara langsung. Lalu tahap 4, fitur dan target. X atau input sama dengan 12 kolom fitur sosial ekonomi, dan Y output atau target sama dengan kolom klasifikasi kemiskinan. Yang kelima ada pembagian data. Data dibagi 20% latih dan 20% uji pakai trend test split. Parameter stratify sama dengan Y memastikan proporsi 452:62 tetap terjaga di kedua bagian. Sedangkan random state 42 supaya hasilnya konsisten kalau dijalankan ulang. Yang keenam ada pelatihan model. Decision tree dilatih dengan criterion Gini dan max depth 5 dan random state 42. Tahap terakhir yaitu prediksi dan evaluasi. Model diuji dan dievaluasi dengan akurasi, precision, recall, F1 score, conversion matrix, dan fitur importance. Selanjutnya, implementation decision tree. Pada implementation decision tree,
Tiga parameter penting di sini yaitu kriterion Gini, Max-Dip 5, Random State 42. Kriterion Gini ini adalah rumus yang dipakai model untuk menilai mana fitur terbaik untuk memisahkan data di setiap simpul. Semakin rendah nilai Gini suatu simpul, semakin murni isinya. Artinya, isinya hampir semua satu kelas yang sama. Selanjutnya max depth 5, pohon dibatasi cuma boleh bertanya sampai 5 kali berturut-turut ke bawah, supaya model tidak terlalu rumit dan tidak overfitting, alias tidak terlalu hafal data latih sampai gagal saat ketemu data baru. Selanjutnya random state 42. Angka ini hanya kunci teknis supaya kalau kode dijalankan ulang hasilnya tetap sama persis. Lalu angka 42 sendiri tidak ada makna khusus, hanya konvensi umum di dunia programming. Model dilatih dari 411 data, yaitu 80% dari total 514 data, sisanya 103 data disimpan untuk pengujian nanti. Selanjutnya diagram decision tree. Pada diagram decision tree, kita baca pohonnya dari atas ke bawah. Kotak paling atas disebut root node. Isinya pertanyaannya apakah P0 atau presentasi penduduk miskin di daerah ini kurang dari 20,1%? Kenapa P0 jadi pertanyaan pertama? Karena dari 12 fitur yang ada, P0 yang paling handal dalam memisahkan mana yang miskin dan mana yang tidak miskin. Lalu jika jawabannya iya, P0-nya kurang dari sama dengan 20,01%, 20,1%, yaitu garis pohonnya turun ke kiri. Daerah dengan penduduk miskin kurang dari 20,1% kemungkinan besar bukan dari daerah miskin secara keseluruhan. Jadi cenderung mengarah ke kelas tidak miskin. Kalau di sini eh, belum saya kasih warna orange, tapi kalau di laporan sudah saya kasih warna orange. Lalu kalau jawabannya tidak, artinya P0-nya lebih dari 20,1%. Maka garis pohon turun ke kanan, daerah dengan penduduk miskin lebih dari 20,1% cenderung mengarah ke kelas miskin atau diberi warna biru. Sama seperti yang ada di laporan. Yang saya pakai adalah diagram decision yang baru saya buat. Lalu, di kedua cabang ini, pohon masih bisa bertanya lagi, pakai fitur lain seperti pengeluaran per kapita atau umur harapan hidup. Untuk memastikan kasus-kasus yang masih ragu-ragu di batas antara dua kelas, proses tanya jawab ini berlanjut sampai maksimalnya 5 tingkat ke bawah karena menggunakan max depth sama dengan 5. Sampai akhirnya berhenti di kotak paling bawah yang disebut left node. Left node adalah jawaban finalnya yang menyatakan bahwa daerah ini saya klasifikasikan miskin atau tidak miskin. Selanjutnya adalah hasil evaluasi model. Pada evaluasi model ada 4, akurasi, precision, recall, F1 score. Pada akurasi, dari semua data uji, berapa persen yang ditebak benar, atau baik miskin maupun tidak miskin. Terus, precision, dari semua yang ditebak miskin itu, berapa persen yang memang benar-benar miskin. Lalu ketiga, recall, dari semua yang sebenarnya miskin, berapa persen yang berhasil ketebak. Selanjutnya terakhir, F1 score, nilai gabungan atau penyeimbangan antara precision dan recall. Pada angka 99,10% atau precision, 99,03% pada recall, dan 99,05% pada F1 score yang ditampilkan besar di slide ini adalah weighted average, yaitu rata-rata dari kedua kelas miskin dan tidak miskin yang sudah dibobot sesuai jumlah datanya. Sedangkan angka 92,31% dan 100% yang dihitung manual di rumus yang di bawah ini adalah precision dan recall khusus untuk kelas miskin saja. Jadi sama-sama benar, tapi mengukur hal yang sedikit berbeda. Satu rata-rata keseluruhan, satu spesifik per kelas. Lalu selanjutnya model diuji pada 103 data yang sama sekali belum pernah dilihat sebelumnya. Hasilnya akurasi 99,03%, artinya dari 103 data, 102 ditebak benar dan hanya satu yang salah. Kalau dihitung manual, akurasi itu rumusnya jumlah tebakan benar dibagi total data, yaitu 12 ditambah 90 dibagi 103, hasilnya 99,03%. Untuk kelas miskin secara khusus, precisionnya 92,31%, artinya dari 13 daerah yang ditebak miskin itu, 12 memang benar dan hanya satu yang salah. Recall-nya malah 100%, artinya dari 12 daerah yang sebenarnya miskin, semuanya berhasil terdeteksi tanpa terlewat satupun. Jadi, yang penting FN sama dengan 0, artinya tidak ada satupun daerah miskin yang terlewat dari
deteksi. Satu-satunya kesalahan model adalah satu false positif, yaitu daerah yang sebenarnya tidak miskin tapi ditebak miskin. Selanjutnya ada classification report per kelas. Support itu artinya jumlah data uji di kelas tersebut. Kelas tidak miskin punya 91 data uji. Kelas miskin punya 12 data uji. Untuk kelas tidak miskin, precisionnya 1.00. Artinya semua yang ditebak tidak miskin memang benar. Tidak miskin, tidak ada yang salah. Tapi recall 0,99 artinya dari 91 yang sebenarnya tidak miskin, 90 ketebak benar dan satu salah. Untuk kelas miskin, precision 0,92 itu sedikit di bawah sempurna karena ada satu false positif yang saya sebutkan tadi. Tapi recall-nya 1,00, 1.00 sempurna. Kenapa? Karena semua 12 daerah miskin terdeteksi tanpa adanya yang terlewat. Lalu macro average menghitung rata-rata kedua kelas secara setara tanpa peduli jumlah datanya. Kalau weighted average yaitu menghitung rata-rata dengan bobot sesuai jumlah data. Karena kelas tidak miskin jauh lebih banyak datanya seperti 91 versus 12. Weighted average jadi lebih mendekati angka kelas tidak miskin. Selanjutnya ada fitur importance. Pada fitur importance menunjukkan seberapa sering dan seberapa penting suatu fitur dipakai model untuk membuat keputusan. Hasilnya P0 atau presentasi penduduk miskin mendominasi dengan kontribusi 92,27%. Artinya suatu fitur ini saja sudah sangat menentukan hampir seluruh keputusan model. Lalu fitur lain seperti pengeluaran per kapita dan umur harapan hidup berkontribusi kecil tapi tetap ada perannya untuk kasus-kasus yang lebih rumit. Selanjutnya kesimpulan. Pertama, model ini punya performa sangat baik. Akurasi 99,03%, precision 99,10%, recall 99,03%, F1 score 99,99,05%. Kedua, yang paling penting dari sisi ini FN sama dengan 0, artinya tidak ada daerah miskin yang terlewat. Walaupun cuma satu kesalahan yaitu false positif. Lalu yang ketiga, fitur P0 mendominasi dengan 92,27%. Artinya kemiskinan di data ini sangat bisa diprediksi dari satu indikator utama saja. Yang terakhir, karena decision tree sifatnya interpretatif, setiap keputusan bisa dijelaskan dengan jelas. Jadi bukan cuma tebak-tebakan. Mungkin ini saja dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.